Bab 986, Badai di Balik Kebenaran. Suara sirene polisi yang menderu memecah ketegangan di gedung pencakar langit Wiwangsa Group. Cahaya biru dan merah berkedip-kedip di luar jendela ruang rapat yang megah, menyoroti wajah-wajah tegang di dalamnya. Tuan Edward dan Kaisen, yang tadinya angkuh, kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh, pucat pasi dan diliputi ketakutan. Mereka tahu, permainan telah berakhir. Anda berdua ditahan atas tuduhan penggelapan dana, manipulasi data keuangan, dan penipuan publik. Suara seorang polisi berpangkat tinggi menggelegar, diikuti dengan gerakan cepat para petugas lain yang langsung memborgol Tuan Edward dan Kaisen. Kaisen sempat memberontak, ini tidak benar. Ini semua jebakan, namun usahanya sia-sia. Morgan hanya memandangi mereka dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Keadilan telah ditegakkan. Vivi terhuyung mundur, matanya dipenuhi linangan air mata. Ia tidak menangis karena kasihan pada Kaisen, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya kini terangkat. Ia menatap Morgan, dan kali ini, tidak ada lagi kesombongan atau penyesalan di matanya, hanya rasa hormat dan syukur yang mendalam. Morgan, aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Vivi, suaranya tercekat. Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Morgan mengangguk kecil. Setiap orang berhak atas kesempatan kedua, Vivi. Yang penting adalah apa yang kau lakukan setelahnya. Johnson, yang sedari tadi menyaksikan semua drama itu dengan napas tertahan, kini menghampiri Morgan. Wajahnya menunjukkan campuran kelegaan dan kekaguman. Pak Morgan, Anda luar biasa. Saya tidak menyangka semua ini bisa berakhir seperti ini. Ini baru permulaan, Johnson, jawab Morgan, tatapannya menyapu sekeliling ruang rapat. Para pemegang saham lain masih terpaku di kursi mereka, sok dengan rentetan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Sekarang, kita punya banyak pekerjaan rumah. Kita harus membersihkan nama Wiwangsa Group, mengembalikan kepercayaan publik, dan yang terpenting, memastikan perusahaan ini beroperasi dengan integritas penuh. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak kunjung reda bagi Wiwangsa Group. Berita penangkapan Tuan Edward dan Kaisen menjadi headline utama di berbagai media massa. Skandal penggelapan dana dan manipulasi data keuangan yang mereka lakukan terbongkar sepenuhnya, mengguncang fondasi perusahaan dan memicu amarah publik. Harga saham Wiwangsa anjlok, dan kepercayaan investor merosot tajam. Morgan, sebagai pewaris sah, harus menghadapi badai ini sendirian. Ia mengadakan konferensi pers, dengan Raihan dan Ryan selalu berada di sisinya sebagai tim pendukung moral dan logistik. Di hadapan ratusan wartawan, Morgan dengan tenang menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ia tidak berusaha menutupi kebobrokan yang telah terjadi, melainkan berjanji akan melakukan reformasi besar-besaran untuk mengembalikan Wiwangsa Group ke jalurnya. Kami mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran serius di masa lalu, ucap Morgan dengan suara tegas, matanya menatap lurus ke kamera. Namun, kami berkomitmen penuh untuk membersihkan perusahaan ini dari praktik-praktik kotor. Kami akan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan yang terpenting, keadilan. Kami akan memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat kecil yang menjadi korban dari keserakahan dan kekuasaan. Pernyataan Morgan, yang tulus dan penuh keberanian, perlahan-lahan mulai mengubah persepsi publik. Ia bukan sekadar pewaris yang tiba-tiba muncul, melainkan seorang pemimpin muda yang berani menghadapi kenyataan pahit demi kebenaran. Meskipun masih banyak skeptisisme, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Di balik layar, Morgan bekerja keras tanpa henti. Ia membentuk tim audit independen untuk menyelidiki seluruh transaksi keuangan perusahaan, memecat karyawan yang terlibat dalam praktik korupsi, dan merumuskan kebijakan baru yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Ia juga secara pribadi menemui para petani di Ketinggen, meminta maaf atas nama perusahaan, dan berjanji akan mengembalikan hak-hak mereka sepenuhnya, bahkan memberikan kompensasi yang layak. Suatu malam, saat Morgan masih berkutat dengan dokumen-dokumen di kantornya yang baru di gedung Wiwangsa, Raihan dan Ryan datang membawakan kopi dan makanan ringan. "Mor, kau harus istirahat," kata Raihan, menaruh secangkir kopi di meja. "Kau sudah bekerja siang malam seperti ini. Bagaimana aku bisa istirahat, Ray?" Morgan tersenyum pahit. "Perusahaan ini berantakan. Kepercayaan publik hancur. Aku harus bergerak cepat. Kami tahu, Mor, timpal Ryan.
Tapi kau tidak sendiri. Kami bersamamu. Johnson juga sangat membantu. Johnson memang menjadi salah satu sekutu terkuat Morgan. Ia menggunakan pengalamannya di Wiwangsa Group untuk membantu Morgan menavigasi struktur perusahaan yang kompleks dan mengidentifikasi area-area yang perlu dibenahi. Bersama-sama, mereka mulai merombak manajemen, menempatkan orang-orang yang berintegritas di posisi-posisi kunci, dan mengubah budaya perusahaan yang selama ini didominasi oleh kekuasaan dan keserakahan. Di tengah kesibukannya, Morgan tidak melupakan kuliahnya. Ia tetap berusaha mengikuti kelas, meskipun seringkali harus belajar di malam hari setelah menyelesaikan pekerjaannya di Wiwangsa. Dosen-dosen dan teman-teman kampusnya, yang kini melihatnya dengan rasa hormat, memberikan dukungan penuh. Bahkan, beberapa dosen menawarkan bantuan untuk memberikan materi tambahan atau fleksibilitas jadwal ujian. Suatu sore, saat Morgan berjalan menuju perpustakaan kampus, ia bertemu Vivi. Gadis itu kini terlihat berbeda. Tidak ada lagi riasan berlebihan atau pakaian mewah. Ia mengenakan pakaian sederhana, dan tatapan matanya jauh lebih tenang. Morgan, sapanya pelan. Bolehkah aku bicara sebentar? Morgan berhenti. Tentu, Vivi. Aku ingin meminta maaf lagi, kata Vivi, menunduk. Atas semua perkataanku, atas caraku memperlakukanmu. Aku sadar betapa bodohnya aku dulu. Aku dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Morgan mengangguk. Aku mengerti, Vivi. Semua orang bisa membuat kesalahan. Aku juga ingin berterima kasih, lanjut Vivi, mengangkat kepalanya. Karena kau, aku sadar bahwa ada hal yang lebih penting dari sekadar harta. Aku ingin memulai hidup baru. Aku bahkan sudah mencari pekerjaan paruh waktu untuk membiayai kuliahku sendiri. Morgan tersenyum tulus. Itu keputusan yang bagus, Vivi. Aku yakin kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan jika kau bersungguh-sungguh. Vivi membalas senyumnya. Ada kelegaan dan harapan di wajahnya. Terima kasih, Morgan. Dan, semoga berhasil dengan Wiwangsa. Aku tahu kau akan bisa membuat perubahan besar. Beberapa bulan berlalu. Perlahan tapi pasti, Wiwangsa Group mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Di bawah kepemimpinan Morgan, perusahaan berhasil merebut kembali sebagian kecil dari kepercayaan publik. Proyek-proyek yang sebelumnya terhenti kini dilanjutkan dengan transparansi penuh, dan kompensasi untuk para petani di ketinggian telah dibayarkan sepenuhnya. Namun, di balik semua kemajuan ini, Morgan tahu bahwa ancaman baru mungkin saja muncul. Kasus hukum Tuan Edward dan Kaisen masih bergulir, dan meskipun bukti-bukti kuat, proses hukum bisa memakan waktu lama. Selain itu, Morgan juga menyadari bahwa dengan kekuasaan besar yang kini dipegangnya, ia akan selalu menjadi target bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan atau merongrong kekuasaannya. Suatu pagi, saat Morgan sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, selamat pagi, Tuan Morgan. Nama saya Bramantio. Suara di seberang sana terdengar tenang, namun ada nada dingin yang menusuk. Saya mendengar Anda cukup sibuk membersihkan kekacauan yang dibuat Tuan Edward. Sungguh pekerjaan yang patut diacungi jempol. Morgan mengerutkan kening. Siapa Anda, dan dari mana Anda mendapatkan nomor saya? Itu tidak penting, Tuan Morgan, jawab Bramantio, suaranya sedikit geli. Yang penting adalah, ada beberapa pihak yang tidak senang dengan cara Anda mengambil alih Wiwangsa. Mereka merasa Anda terlalu agresif. Jantung Morgan berdebar. Ia tahu, ancaman ini nyata. Apa maksud Anda? Maksud saya, Tuan Morgan, jangan terlalu nyaman di posisi Anda saat ini. Suara Bramantio berubah menjadi peringatan. Karena terkadang, badai yang sesungguhnya justru datang dari tempat yang paling tidak Anda duga. Panggilan terputus. Morgan terdiam, menatap ponselnya dengan ekspresi serius. Badai baru akan datang. Pertarungan belum usai. Ini adalah awal dari konflik yang jauh lebih besar, sebuah permainan kekuasaan yang sesungguhnya. Namun, kali ini, Morgan tidak akan lagi sendirian. Ia memiliki Ryan, Johnson, dan mungkin bahkan Vivi yang diam-diam mendukungnya. Dengan lumpur keadilan yang kini telah mengering di sepatunya, Morgan siap menghadapi badai apapun yang datang. Bab 987, bisikan di balik tirai. Ponsel di tangan Morgan terasa dingin, namun ancaman yang baru saja ia dengar terasa membakar. Bramantio, nama itu terngiang di benaknya, diselimuti aura misteri dan bahaya.
Siapa dia, dan siapa pihak-pihak yang tidak senang dengan dirinya? Morgan tahu persis konsekuensi dari membersihkan kotoran di Wiwangsa Group. Ia telah mengusik sarang lebah yang selama ini nyaman dalam kegelapan. Tetapi ia tidak menyangka ancaman akan datang begitu cepat, dan dari arah yang begitu samar. Ia memandang keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota Surabaya di bawahnya. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menjadi saksi bisu perebutan kekuasaan. Morgan telah meraih sebagian kecil dari apa yang seharusnya menjadi miliknya, namun ia sadar, ini hanyalah puncak gunung es. Kekuatan sejati mungkin bersembunyi di balik tirai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Morgan menghela napas panjang, kemudian meraih laptopnya. Ia perlu mencari tahu tentang Bramantio. Setiap jejak digital, setiap koneksi, bisa menjadi petunjuk penting. Di tengah kesibukannya mengelola Wiwangsa yang sedang berbenah, tugas baru ini muncul, lebih pribadi dan lebih mengancam. Beberapa hari kemudian, Morgan semakin tenggelam dalam investigasinya. Dibantu oleh Johnson yang dengan sigap menggunakan jaringan internal Wiwangsa Group, mereka berhasil mengumpulkan beberapa informasi awal tentang Bramantio. Nama lengkapnya adalah Bramantio Hadikusumo, seorang pengusaha kelas kakap yang dikenal licin dan memiliki koneksi luas di berbagai lingkaran, mulai dari politik hingga bisnis gelap. Bramantio tidak memiliki jabatan resmi di Wiwangsa, namun ia diketahui memiliki kedekatan dengan Tuan Edward di masa lalu, bahkan pernah menjadi salah satu konsultan tersembunyi untuk beberapa proyek besar perusahaan. Dia adalah sosok yang jarang terlihat di permukaan, Pak Morgan, jelas Johnson, saat mereka bertemu di sebuah kafe terpencil di luar area bisnis. Tapi pengaruhnya sangat besar, dia seperti dalang yang menarik benang dari balik layar. Banyak kesepakatan besar yang sebenarnya diatur olehnya, bukan oleh Tuan Edward secara langsung. Morgan mengerutkan kening. Jadi, dia adalah otak di balik semua ini. Johnson menggeleng. Tidak sepenuhnya. Tuan Edward punya ambisi sendiri. Tapi Bramantio adalah orang yang menyediakan jalan dan peluang untuk ambisi-ambisi kotor itu. Kemungkinan besar, dia juga kehilangan banyak keuntungan finansial dengan runtuhnya kekuasaan Tuan Edward. Berarti dia merasa dirugikan oleh reformasi yang saya lakukan, simpul Morgan. Sangat mungkin, timpal Johnson. Dan dia bukan tipe orang yang diam begitu saja jika ada yang mengusik kepentingannya. Dia bisa sangat berbahaya, Pak Morgan. Dia tidak akan menyerang secara langsung, tapi akan mencari celah, mengadu domba, atau bahkan menggunakan orang lain untuk melancarkan serangannya. Morgan merenung. Informasi ini semakin memperumit situasi. Ini bukan lagi sekadar membersihkan nama perusahaan, tapi juga melindungi dirinya dari musuh yang tak terlihat. Ia harus ekstra hati-hati. Ancaman Bramantio mulai terasa dalam bentuk yang tidak terduga. Pertama, muncul serangkaian artikel negatif di beberapa media daring yang tidak jelas sumbernya, menuduh Morgan melakukan rekayasa dan memanfaatkan skandal Wiwangsa untuk keuntungan pribadinya. Artikel-artikel itu sangat halus, tidak terang-terangan menuduh, namun cukup untuk menanamkan keraguan di benak publik yang baru saja mulai menaruh kepercayaan padanya. Ini jelas ulah Bramantio, kata Raihan dengan nada geram, saat ia, Morgan, dan Ryan sedang membahas berita-berita tersebut di kantin kampus. Dia mencoba merusak reputasimu, Mor. Ini licik sekali. Ryan mengangguk setuju. Iya, Mor. Bahkan di forum-forum kampus juga mulai banyak bisik-bisik. Beberapa mahasiswa yang dulu simpatik padamu, sekarang mulai melihatmu dengan tatapan curiga. Morgan hanya menghela napas. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Jangan khawatir, teman-teman. Ini adalah bagian dari permainan. Kita hanya perlu terus fokus pada apa yang benar. Namun, serangan Bramantio tidak hanya terbatas pada media dan rumor. Suatu sore, ketika Morgan sedang dalam perjalanan pulang dari kampus, ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Bayangan hitam yang bersembunyi di balik keramaian, selalu menjaga jarak, namun terasa seperti mata yang mengawasi setiap geraknya. Morgan mencoba bersikap tenang, namun nalurinya mengatakan ada bahaya yang mendekat. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kos. Ia membelok ke sebuah gang sempit yang ramai, berharap bisa mengecoh penguntitnya. Namun, bayangan itu tetap ada, seolah menempel erat. Morgan mempercepat langkahnya, jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari, Bramantio tidak hanya bermain dengan kata-kata, ia juga bermain dengan intimidasi. Malam itu, Morgan tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan penguntit itu terus membayanginya.
Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ia harus mengambil langkah. Keesokan harinya, Morgan menemui Johnson lagi. Ia menceritakan pengalamannya diikuti, dan bagaimana artikel-artikel negatif itu semakin masif. Pak Morgan, saya rasa kita perlu memperkuat sistem keamanan Anda, saran Johnson. Ini bukan lagi soal bisnis, ini sudah menyangkut keselamatan pribadi Anda. Morgan mengangguk. Saya setuju, Johnson. Tapi saya juga tidak ingin terlihat panik atau terlalu mencolok. Saya tidak mau memberikan Bramantio kepuasan. Bagaimana kalau kita libatkan pihak ketiga, Pak Morgan? Usul Johnson, seseorang yang bisa bekerja secara diam-diam, tanpa menarik perhatian. Mungkin detektif swasta atau semacamnya. Ide Johnson cukup menarik. Morgan setuju. Mereka membutuhkan bantuan profesional untuk melacak pergerakan Bramantio dan mengetahui rencana-rencana jahatnya. Morgan tidak bisa sepenuhnya mengandalkan intuisi atau bantuan dari teman-temannya yang masih berstatus mahasiswa. Sementara itu, di kampus, Vivi mendengar desas-desus mengenai Morgan. Ia mendengar tentang artikel-artikel negatif dan bisik-bisik curiga yang beredar. Hatinya sedikit terusik. Ia tahu Morgan tidak mungkin melakukan hal-hal kotor seperti yang dituduhkan. Ia juga teringat akan kebaikan Morgan yang memberinya kesempatan kedua. Meskipun ia telah memutuskan untuk memulai hidup baru dan menjauh dari segala drama masa lalu, ada sesuatu yang mendorongnya untuk bertindak. Ia tidak bisa tinggal diam ketika Morgan difitnah. Suatu siang, Vivi melihat Morgan duduk sendirian di taman kampus, tampak lelah dan sedikit murung. Ia menghampiri Morgan. Morgan, sapanya pelan. Morgan mendongkat, terkejut melihat Vivi. Vivi, ada apa? Aku dengar banyak hal tidak enak tentangmu, kata Vivi, ragu-ragu. Aku tahu itu tidak benar. Aku hanya ingin bilang aku percaya padamu. Morgan tersenyum tipis. Terima kasih, Vivi. Itu sangat berarti. Aku juga ingin bertanya, lanjut Vivi, memberanikan diri. Apakah ada yang bisa kubantu? Aku tahu aku mungkin tidak berguna, tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh ingin berubah. Dan aku tidak suka melihatmu kesulitan. Morgan menatap Vivi. Ada ketulusan di mata gadis itu. Ia melihat secercah harapan. Mungkin, di tengah badai ini, ia tidak hanya mendapatkan sekutu baru, tetapi juga penebusan bagi seseorang yang pernah menyakitinya. Aku menghargai tawaranmu, Vivi. Tapi ini cukup rumit. Aku tahu, tapi aku bisa mendengarkan. Atau mungkin ada hal kecil yang bisa kulakukan. Vivi bersikeras, tatapan matanya memohon. Morgan terdiam sejenak. Ia berpikir keras. Mungkin Vivi memang bisa menjadi aset. Dengan pengetahuannya tentang lingkungan sosial Kaysen dan Tuan Edward di masa lalu, mungkin ada celah informasi yang bisa ia berikan. Atau setidaknya, kehadiran Vivi bisa memberikan dukungan moral di saat ia mulai merasa terisolasi. Baiklah, Vivi, kata Morgan akhirnya. Ada beberapa hal yang perlu aku cari tahu, dan mungkin kau bisa memberikan sedikit petunjuk dari sudut pandangmu. Tapi ini akan berbahaya. Kau yakin? Vivi mengangguk mantap. Aku yakin, Morgan. Aku tidak akan lari lagi. Keputusan Morgan untuk menerima bantuan Vivi ternyata menjadi titik balik. Dengan informasi yang diberikan Vivi mengenai kebiasaan Tuan Edward dan Kaysen, serta lingkaran pertemanan mereka yang mencurigakan, Morgan dan Johnson berhasil mengidentifikasi beberapa nama yang terhubung dengan Bramantio. Salah satu nama itu adalah seorang jurnalis lepas yang sering menulis artikel-artikel provokatif. Mereka menyusun strategi. Morgan, dibantu Rayhan dan Ryan, terus menunjukkan muka di publik, seolah tidak terpengaruh oleh serangan-serangan Bramantio. Sementara itu, Johnson diam-diam bekerja sama dengan detektif swasta yang telah mereka sewa untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Bramantio dalam penyebaran berita palsu dan upaya intimidasi. Vivi, dengan penampilannya yang kini lebih sederhana, sesekali bertugas untuk mendengarkan desas-desus di kalangan mantan teman-teman Kaysen dan Vivi yang masih memiliki koneksi ke dunia gelap. Suatu malam, Morgan menerima telepon dari detektif swasta. Kami punya sesuatu yang menarik, Tuan Morgan, suara di seberang sana terdengar antusias. Kami berhasil merekam percakapan telepon antara Bramantio dan jurnalis itu. Mereka membahas instruksi untuk menyebarkan informasi negatif tentang Anda. Dan ada juga petunjuk tentang upaya untuk mengganggu stabilitas Wiwangsa Group dari dalam. Jantung Morgan berdegup kencang.
Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. Bramantio mungkin licik, tapi ia tidak menyadari bahwa Morgan juga sudah lebih dari sekadar mahasiswa yatim piatu yang polos. Ia telah belajar banyak dari badai yang ia hadapi. Bagus sekali, jawab Morgan. Kirimkan semua buktinya kepada saya. Kini, bola ada di tangan Morgan. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan menyerang balik. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, Morgan tidak hanya akan membersihkan nama Wiwangsa, tetapi juga memastikan bahwa dalang di balik tirai itu tidak bisa lagi bersembunyi. Badai yang sesungguhnya memang datang dari tempat yang tidak terduga, tapi Morgan kini sudah lebih siap, lebih kuat, dan tidak sendirian. Ia telah belajar bagaimana mengendalikan badai, bahkan mengubahnya menjadi angin yang mendorongnya menuju kemenangan. Bab 988, Jebakan Sang Dalang. Ponsel di tangan Morgan terasa bergetar, bukan karena dinginnya, melainkan karena getaran antisipasi yang menjalar di sekujur tubuhnya. Bukti rekaman percakapan Bramantio dengan jurnalis bayaran itu sudah ada di genggamannya. Suara Bramantio yang licin, dengan instruksi-instruksi terselubung untuk memutarbalikkan fakta dan menyebarkan fitnah, kini menjadi senjata tajam yang siap ia hunuskan. Malam itu, Morgan tidak tidur. Ia menganalisis setiap kata, setiap nada, dan setiap jeda dalam rekaman. Detektif swasta itu juga mengirimkan data pelacakan rekening bank yang menunjukkan transfer dana dari perusahaan cangkang yang terkait dengan Bramantio kepada si jurnalis. Semuanya sangat rapi, dirancang untuk tidak meninggalkan jejak, namun kini terbuka lebar di hadapan Morgan. Keesokan paginya, Morgan mengadakan pertemuan darurat dengan Johnson. Mereka bertemu di sebuah ruang rapat pribadi di kantor Wiwangsa, jauh dari keramaian dan telinga-telinga yang tidak diinginkan. Layar proyektor menampilkan transkrip percakapan dan diagram aliran dana. "Ini dia, Pak Johnson," kata Morgan, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Semua bukti yang kita butuhkan untuk menjerat Bramantio." Johnson menatap layar dengan mata berbinar. "Luar biasa, Pak Morgan. Kerja keras Anda membuahkan hasil. Dengan ini, kita bisa menuntut Bramantio atas pencemaran nama baik dan upaya sabotase terhadap Wiwangsa. Lebih dari itu, Pak Johnson," Morgan menyeringai tipis. "Kita bisa mengungkap seluruh jaringannya. Dia tidak hanya menyerang saya, tapi juga mencoba mengganggu stabilitas perusahaan. Ini kejahatan besar." Morgan menjelaskan rencananya. Ia tidak akan langsung menyerang Bramantio di depan umum. Itu terlalu mudah ditebak. Bramantio, sang dalang, pasti punya 1001 cara untuk berkelit. Morgan ingin memancingnya keluar, membuatnya merasa aman, lalu menjatuhkannya dengan telak. "Kita akan melancarkan serangan balik yang terencana, namun terlihat seperti reaksi panik dari pihak kita," jelas Morgan. "Biarkan dia berpikir bahwa artikel-artikel negatif itu berhasil merusak reputasi saya dan mengacaukan manajemen Wiwangsa. Kita akan memberikan kesan bahwa saya sedang dalam posisi tertekan." Johnson mengerutkan kening. "Maksud Anda, kita akan pura-pura kalah, Pak Morgan?" "Bukan kalah, Pak Johnson. Tapi mengulur tali. Kita akan melakukan beberapa kesalahan kecil di mata publik, yang sebenarnya adalah umpan. Misalnya, menunda beberapa proyek kecil, atau memberikan pernyataan yang sedikit ambigu kepada media. Hal ini akan membuat Bramantio semakin percaya diri dan mungkin akan bertindak lebih gegabah." Johnson merenung sejenak, lalu senyum tipis mengembang di bibirnya. "Ide yang brilian, Pak Morgan. Pura-pura lemah untuk menguatkan pukulan terakhir." Di kampus, Morgan mulai menjalankan rencananya. Ia sengaja tampil sedikit lebih kusut, sesekali menghela napas panjang di depan teman-temannya. Ia bahkan sengaja lupa membawa beberapa berkas penting untuk presentasi kelompok, membiarkan Rayhan dan Ryan menyelesaikannya. Rumor tentang Morgan yang mulai goyah pun menyebar dengan cepat. "Mor, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Rayhan khawatir, suatu sore di kantin. "Kelihatan lesu banget. Apa karena berita-berita itu?" Morgan menggeleng pelan. "Enggak, Ray. Aku cuma sedikit kurang tidur. Banyak yang harus diurus di Wiwangsa. Tapi kamu jadi kurang fokus," timpal Ryan. "Jangan sampai Bramantio menang, Mor." "Tentu saja tidak," jawab Morgan, mencoba meyakinkan, meski dalam hati ia merasa geli dengan aktingnya sendiri. "Hanya butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan diri. Vivi,
yang kini lebih sering terlihat di lingkungan kampus, juga memerankan perannya dengan baik. Ia sengaja mendekati Kaisen dan beberapa teman lamanya, memasang wajah sedih dan mengatakan bahwa Morgan terlihat sangat terpukul dengan rumor yang beredar. Aku kasihan lihat Morgan, Vivi berbisik kepada Kaisen, suatu hari. Dia jadi pendiam dan sering melamun. Kurasa rumor itu benar-benar menghantamnya. Kaisen, yang selalu senang melihat penderitaan Morgan, tersenyum licik. Baguslah, dia pantas mendapatkannya. Siapa suruh berani-beraninya mengganggu Tuan Edward. Informasi yang dibawa Vivi dari Kaisen dan lingkaran pertemanannya sangat berharga. Ternyata, Bramantio sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang media. Ia berencana memicu kepanikan di kalangan investor Wiwangsa dengan menyebarkan data finansial palsu yang menunjukkan kerugian besar, yang kemudian akan memicu penjualan saham besar-besaran dan menjatuhkan nilai perusahaan. Kaisen, dengan bodohnya, telah membocorkan rencana ini kepada Vivi, menganggap Vivi masih berada di pihaknya. Rencana Bramantio terungkap berkat informasi yang dibawa Vivi. Morgan dan Johnson segera menyusun strategi balasan. Mereka akan membiarkan sebagian kecil dari data palsu itu bocor, menciptakan kepanikan awal, namun kemudian menyergap Bramantio saat ia berpikir rencananya berhasil. Ini seperti memancing ikan, kata Morgan kepada Johnson, saat mereka membahas strategi selanjutnya. Kita biarkan dia menelan umpan, lalu kita tarik jaringnya. Johnson mengangguk setuju. Kita juga perlu menyiapkan klarifikasi data finansial yang akurat dan lengkap. Begitu dia menyerang dengan data palsunya, kita langsung balas dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Morgan juga meminta Rayhan dan Ryan untuk bersiap. Aku akan butuh bantuan kalian berdua saat waktunya tiba, katanya kepada mereka, ekspresinya serius. Ini bukan lagi sekadar rumor, ini akan menjadi pertarungan besar yang akan mengguncang Wiwangsa. Rayhan dan Ryan, meskipun tidak sepenuhnya mengerti detailnya, mengangguk patuh. Mereka percaya penuh pada Morgan. Pada hari yang telah ditentukan, serangkaian berita palsu tentang kerugian besar Wiwangsa Group mulai menyebar di beberapa situs berita finansial yang tidak kredibel. Investor mulai panik, dan harga saham Wiwangsa memang menunjukkan sedikit penurunan. Kaisen, yang merasa dirinya bagian dari tim Bramantio, bersorak gembira. Ia bahkan menyebarkan berita-berita itu di forum-forum kampus, menikmati ekspresi kekalahan yang ia lihat di wajah Morgan. Lihat saja, Morgan, bisik Kaisen kepada Vivi, yang pura-pura bersedih. Sebentar lagi kau akan jatuh miskin lagi. Wiwangsa akan hancur. Namun, di balik layar, Morgan dan timnya bekerja cepat. Johnson telah menyiapkan rilis pers besar-besaran yang berisi data finansial Wiwangsa yang sebenar-benarnya, didukung oleh audit independen dari firma terkemuka. Bersamaan dengan itu, detektif swasta yang disewa Morgan merilis bukti-bukti rekaman percakapan Bramantio dan aliran dana ke jurnalis-jurnalis bayaran. Jumat pagi, jam 9 tepat, Morgan mengadakan konferensi pers di kantor pusat Wiwangsa. Ia tampil di hadapan puluhan wartawan, didampingi Johnson yang tegang. Morgan tidak terlihat lesu lagi. Matanya memancarkan ketajaman dan keyakinan. Selamat pagi, rekan-rekan media, kata Morgan, memulai konferensi pers. Beberapa hari terakhir, Wiwangsa Group telah menjadi target serangan disinformasi yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia kemudian memproyeksikan data finansial Wiwangsa yang akurat, menunjukkan bahwa perusahaan justru mengalami pertumbuhan yang positif. Berbanding terbalik dengan berita palsu yang beredar. Kemudian, ia memutar rekaman percakapan Bramantio. Suara Bramantio yang jelas terdengar memberikan instruksi untuk menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi Morgan. Ekspresi wajah wartawan berubah dari ragu menjadi terkejut. Kami memiliki bukti kuat bahwa Bramantio Hadikusumo adalah dalang di balik kampanye hitam ini, lanjut Morgan, suaranya lantang. Motifnya jelas, untuk menciptakan kekacauan di Wiwangsa demi keuntungan pribadinya dan untuk membalas dendam atas reformasi yang kami lakukan. Ruangan konferensi pers riuh rendah. Pertanyaan-pertanyaan saling bersahutan. Morgan dengan tenang menjawab setiap pertanyaan, memberikan detail-detail yang akurat dan meyakinkan. Ia juga mengumumkan bahwa Wiwangsa Group akan mengambil langkah hukum serius terhadap Bramantio dan semua pihak yang terlibat dalam upaya sabotase ini. Saat berita konferensi pers Morgan menyebar luas, Bramantio, yang sedang memantau perkembangan di kantornya, terkesiap.
Wajahnya memucat. Rencananya yang rapi hancur dalam sekejap. Ia tidak menyangka Morgan akan memiliki bukti sekuat itu, apalagi rekaman suaranya sendiri. Ia telah meremehkan pemuda yatim piatu itu. Di kampus, Kaisen juga terdiam 1000 bahasa. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi berita terbaru. Bramantio Hadikusumo dalang di balik skandal Wiwangsa. Morgan bongkar jaringan pemfitnah. Judul-judul itu seolah menertawakannya. Vivi, yang berdiri di sampingnya, tersenyum tipis, senyuman kemenangan yang tak disadari Kaisen. Kurasa kau salah menilai Morgan, Kaisen, kata Vivi, nada suaranya penuh kepuasan. Kaisen hanya bisa menatapnya, bibirnya bergetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia telah menjadi pion dalam permainan yang lebih besar, dan kini ia sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, Bramantio Hadikusumo ditahan oleh pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, dan upaya sabotase ekonomi. Investigasi lebih lanjut mengungkap jaringan luas yang melibatkan beberapa pejabat korup dan pengusaha gelap yang selama ini bekerja sama dengan Bramantio. Kasus ini menjadi berita utama di seluruh Indonesia, membersihkan sepenuhnya nama Morgan dan Wiwangsa Group. Morgan, Raihan, dan Rian duduk di kantin kampus, menikmati kopi dan suasana tenang. Gila, Mor, kata Rian, menggelengkan kepala. Aku enggak ngangka kamu bisa sebrilian itu. Raihan menepuk bahu Morgan. Kau memang luar biasa, Mor. Aku bangga jadi temanmu. Morgan tersenyum, menatap teman-temannya. Kita berhasil melakukannya, berkat kalian semua, dan juga Vivi. Vivi, yang kini sudah menjadi bagian dari lingkaran pertemanan mereka, tersenyum malu-malu. Ia telah membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Badai telah berlalu, namun Morgan tahu, ini hanyalah satu babak dalam perjalanan panjangnya. Ia telah belajar banyak tentang intrik, pengkhianatan, dan kekuatan persahabatan. Ia telah mengendalikan badai, bahkan mengubahnya menjadi angin yang mendorongnya menuju kemenangan. Ia tidak lagi hanya seorang pewaris konglomerat, ia adalah pemimpin yang telah teruji, siap menghadapi tantangan apapun yang menantinya di masa depan. Bab 989, Badai Baru di Cakrawala. Ketenangan pasca badai terasa seperti embusan napas lega yang panjang bagi Morgan dan Wiwangsa Group. Kasus Bramantio Hadikusumo menjadi pelajaran berharga, mengukuhkan posisi Morgan sebagai pemimpin yang tangguh dan cerdik. Media nasional tak henti-hentinya memberitakan keberanian Morgan membongkar jaringan korupsi dan sabotase, mengiringi kenaikan harga saham Wiwangsa yang melonjak tajam, melampaui ekspektasi. Kantor pusat Wiwangsa Group kembali dipenuhi semangat baru, para karyawan bekerja dengan antusiasme yang membara, merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan yang dipimpin oleh Morgan. Namun, Morgan tahu betul, di dunia bisnis yang kejam, ketenangan hanyalah selingan sementara. Badai baru selalu siap datang dari arah yang tak terduga. Firasatnya tidak meleset. Suatu sore, saat Morgan sedang mengecek laporan keuangan di ruangannya, Johnson datang dengan wajah serius. Tidak ada senyum tipis atau gurauan ringan seperti biasanya. Ini pertanda ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Pak Johnson? Tanya Morgan, meletakkan pulpennya. Johnson duduk di kursi depan meja Morgan, menghela napas berat. Ini tentang proyek ambisius kita di Kalimantan, Pak Morgan. Proyek pembangunan infrastruktur hijau, yang konon akan menjadi mercusuar investasi berkelanjutan Wiwangsa. Morgan mengerutkan kening. Proyek Kalimantan adalah salah satu prioritas utamanya, proyek yang ia yakini akan mengubah wajah Wiwangsa menjadi perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ada masalah apa? Bukankah semuanya berjalan sesuai rencana? Pendanaan sudah aman, izin sudah di tangan, tim lapangan juga sudah siap. Betul, Pak Morgan. Semua aspek internal kita berjalan lancar. Masalahnya justru datang dari luar. Johnson membuka tabletnya dan memutar sebuah video. Video itu menunjukkan sekelompok masyarakat adat yang sedang berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan daerah Kalimantan, membawa spanduk-spanduk yang menuntut penghentian proyek Wiwangsa. Mereka menuduh Wiwangsa melakukan perampasan tanah adat dan merusak lingkungan hidup, jelas Johnson, nadanya penuh keprihatinan. Padahal, kita sudah melakukan kajian dampak lingkungan yang komprehensif, bermitra dengan ahli lingkungan ternama, dan bahkan melibatkan perwakilan masyarakat adat dalam proses perencanaan. Morgan menyaksikan video itu dengan saksama. Di antara para pengunjuk rasa,
ia melihat beberapa wajah yang familiar, wajah-wajah yang sering muncul di berita-berita tentang aktivisme lingkungan yang kontroversial. Ini bukan sembarang unjuk rasa, ini terorganisir. Siapa dalang di balik ini, Pak Johnson? Tanya Morgan, suaranya rendah. Pasti ada pihak ketiga yang memprovokasi mereka. Johnson mengangguk, itu yang sedang kita selidiki. Tapi yang jelas, mereka sangat terorganisir dan memiliki koneksi media yang kuat. Berita-berita negatif tentang Wiwangsa sudah mulai muncul di media-media lokal, bahkan beberapa media nasional mulai mengutip isu ini. Ini adalah jenis konflik yang berbeda dari kasus Bramantio. Kali ini, Wiwangsa dihadapkan pada tuduhan yang menyentuh isu sensitif, hak asasi manusia dan lingkungan. Citra perusahaan bisa hancur jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Kita harus segera melakukan konferensi pers, Pak Johnson. Klarifikasi fakta, tunjukkan semua data dan bukti kajian kita, tegas Morgan. Sudah saya jadwalkan untuk besok pagi, Pak Morgan. Namun, ada satu hal lagi. Johnson ragu sejenak. Pihak-pihak yang memprovokasi ini menyebarkan rumor bahwa proyek Kalimantan adalah kedok untuk pencucian uang dan penggelapan dana. Darah Morgan berdesir. Tuduhan pencucian uang dan penggelapan dana adalah pukulan telak bagi kredibilitas Wiwangsa, terlebih setelah kasus Bramantio yang baru saja reda. Ini jelas upaya untuk menjatuhkan mereka, dan kali ini, serangannya jauh lebih berbahaya. Mereka mencari titik kelemahan kita, Pak Johnson, kata Morgan, rahangnya mengeras. Setelah kegagalan Bramantio menyerang kredibilitas personal saya, sekarang mereka menyerang integritas finansial dan etika Wiwangsa. Keesokan harinya, konferensi pers Wiwangsa Group diserbu wartawan. Morgan tampil tenang, memaparkan secara rinci semua tahapan proyek Kalimantan, data-data studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, dan komitmen sosial perusahaan kepada masyarakat adat. Ia bahkan memutar video testimonial dari beberapa tokoh masyarakat adat yang mendukung proyek tersebut. Kami tidak pernah merampas tanah adat. Kami bekerja sama dengan mereka, menyediakan program pemberdayaan ekonomi, dan memastikan tidak ada satupun warga yang dirugikan, jelas Morgan, suaranya tegas dan meyakinkan. Tuduhan perusakan lingkungan juga tidak berdasar. Kami menerapkan teknologi hijau tercanggih dan berkomitmen penuh pada kelestarian alam. Namun, saat sesi tanya jawab, seorang wartawan dari media daring yang jarang terdengar namanya mengajukan pertanyaan provokatif. Bagaimana dengan tuduhan bahwa proyek ini adalah kedok untuk pencucian uang, Bapak Morgan? Bukankah sudah ada riwayat skandal di Wiwangsa Group sebelumnya? Morgan menarik napas dalam-dalam. Inilah serangan yang ia duga. Tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan merupakan fitnah keji, jawab Morgan, matanya menatap tajam ke arah wartawan tersebut. Kami telah menjalani audit keuangan ketat, dan semua transaksi kami transparan. Saya tegaskan, Wiwangsa Group tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam praktik ilegal seperti pencucian uang atau penggelapan dana. Kami akan menuntut balik siapapun yang berani menyebarkan fitnah ini. Konferensi pers berjalan lancar, namun Morgan tahu, pertarungan citra ini baru saja dimulai. Di balik layar, tim hukum Wiwangsa mulai bekerja keras melacak sumber berita-berita palsu dan rumor tentang pencucian uang. Sementara itu, di kampus, berita tentang proyek Kalimantan dan tuduhan yang menyertainya mulai menjadi topik hangat. Kaisen, yang baru saja pulih dari rasa malu akibat kasus Bramantio, kembali menemukan celah untuk menyudutkan Morgan. Lihat saja, teman-teman, Kaisen sesumbar di kantin, dikelilingi oleh gerombolannya. Si Morgan itu, kan, cuma pura-pura baik. Dulu dibilang pewaris konglomerat, sekarang perusahaannya dituduh macam-macam. Pasti ada udang di balik batu. Ryan Moses, yang mendengar percakapan itu, tidak tinggal diam. Ia segera mendekat, wajahnya memerah menahan marah. Jaga bicaramu, Kaisen, jangan asal menuduh tanpa bukti. Wiwangsa itu perusahaan besar, tuduhan seperti itu tidak mungkin benar. Halah, Ryan, Kaisen mencibir. Kau ini terlalu polos. Mana ada sih perusahaan yang bersih 100%? Apalagi setelah kasus Bramantio kemarin, mungkin itu cuma puncak gunung es. Raihan Leota, yang tadinya diam, kini menyela dengan nada dingin. Kaisen, kau ini kenapa sih? Senang sekali melihat orang lain susah. Morgan itu sudah banyak membantu kita. Dia tidak pernah berbuat curang. Membantu apa? Membantu kalian jadi pengekornya. Ejek Kaisen, tertawa sinis. Dengar ya, Raihan.
Orang seperti Morgan itu licik. Dia pintar memanipulasi keadaan. Pertengkaran itu menarik perhatian seisi kantin. Morgan, yang kebetulan sedang lewat, melihat kerumunan itu. Ia mendengar nama Kaisen disebut dan segera mendekat. Ada apa ini? Tanya Morgan, suaranya tenang namun mengandung otoritas. Kaisen, yang kaget dengan kehadiran Morgan, sempat terdiam. Namun, ia cepat kembali menguasai diri. Oh, ini, Mor. Kami cuma lagi bahas berita perusahaanmu. Kabarnya Wiwangsa terlibat pencucian uang, ya. Wah, bahaya juga, Mor. Jangan-jangan uang warisanmu itu hasil gelap. Ryan dan Raihan mengepalkan tangan, siap menyerang Kaisen. Namun, Morgan mengangkat tangannya, mengisyaratkan mereka untuk tenang. Morgan menatap Kaisen, senyum tipis terukir di bibirnya. Kaisen, saya mengerti mungkin Anda punya waktu luang yang banyak untuk menyebarkan rumor, kata Morgan, suaranya terdengar lembut namun penuh sarkasme. Tapi hati-hati, karena fitnah dan pencemaran nama baik itu ada konsekuensi hukumnya. Halah, ancaman basi, balas Kaisen meremehkan. Orang-orang juga tahu kok siapa kamu. Dulu saja pacar sendiri bisa direbut orang. Tiba-tiba, sebuah suara lain menyela. Kaisen, kau ini, benar-benar tidak tahu malu. Vivi, yang tiba-tiba muncul dari belakang kerumunan, menatap Kaisen dengan tatapan jijik. Kau bicara seolah-olah kau tahu segalanya, padahal kau itu cuma alat. Dulu Bramantio memanfaatkanmu, sekarang siapa lagi? Kaisen terkejut melihat Vivi membela Morgan. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Vivi, kenapa kau membela dia? Karena aku sudah berubah, Kaisen. Vivi balas membentak. Aku sudah melihat kebusukanmu dan aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari itu. Morgan itu orang baik, kau saja yang iri dan dengki. Kata-kata Vivi seperti tamparan keras bagi Kaisen. Ia terpaku, tidak bisa berkata-kata. Para mahasiswa lain yang menyaksikan itu mulai berbisik-bisik, menatap Kaisen dengan pandangan mencemooh. Merasa dipermalukan, Kaisen segera pergi dari kantin, diikuti oleh gerombolannya yang kini tampak ragu-ragu. Malam itu, Morgan menghubungi Vivi. Ia ingin berterima kasih atas pembelaannya di kantin. Vivi, terima kasih atas yang tadi, kata Morgan. Kau tidak perlu melakukan itu. Tidak apa-apa, Mor, jawab Vivi. Suaranya terdengar tulus. Aku tahu kau sedang menghadapi masalah besar, dan aku ingin membantu. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak seperti dulu. Aku tahu itu, Morgan tersenyum. Tapi ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kau mendengar sesuatu tentang siapa yang berada di balik tuduhan proyek Kalimantan ini? Vivi terdiam sejenak. Aku sebenarnya tidak yakin ini relevan, Mor, tapi aku pernah mendengar Kaisen menyebut nama kelompok Tuan Hadi. Dia bilang mereka punya koneksi kuat di media dan politik. Kelompok Tuan Hadi, nama itu terngiang di benak Morgan. Ini adalah nama yang asing baginya. Tuan Hadi, siapa itu? Aku tidak tahu persis, Mor, jawab Vivi. Kaisen tidak pernah menjelaskan detailnya. Tapi dia selalu terdengar sangat menghormati orang itu, bahkan lebih dari rasa hormatnya pada Edward. Informasi dari Vivi, meskipun samar, memberikan petunjuk awal. Jika Tuan Hadi, ini adalah dalang di balik semua ini, maka ia pasti memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada Bramantio. Serangan kali ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi mungkin tentang perebutan kekuasaan dan pasar yang lebih besar. Morgan tahu, badai baru telah datang. Ini bukan lagi sekadar intrik bisnis murahan, ini adalah pertarungan melawan kekuatan yang lebih besar dan tersembunyi. Namun, ia tidak gentar. Ia telah belajar dari badai sebelumnya, dan kali ini, ia akan lebih siap. Morgan bertekad untuk melindungi Wiwangsa, nama baiknya, dan juga masa depan yang ia perjuangkan. Ia akan mencari tahu siapa, Tuan Hadi, ini dan menghadapi badai baru ini dengan segala kekuatannya. Bab 990, Bayangan Gelap Tuan Hadi. Kabar tentang kelompok Tuan Hadi, bagaikan tetesan tinta hitam yang perlahan menyebar di air jernih, mengaburkan pandangan Morgan tentang musuh yang sebenarnya. Setelah percakapan dengan Vivi, Morgan tak bisa memejamkan mata. Otaknya terus berputar, mencoba merangkai potongan informasi yang minim. Siapa Tuan Hadi ini? Mengapa Kaisen, si anak manja yang angkuh, bisa terlibat dengan sosok yang sedemikian berpengaruh? Pertanyaan-pertanyaan itu berdansa di benaknya, membentuk melodi kecemasan yang samar. Keesokan harinya,
Morgan tiba di kantor Wiwangsa Group lebih awal dari biasanya. Suasana di lobi terasa sedikit tegang, bisik-bisik karyawan tentang berita di media lokal masih terdengar sesekali. Citra perusahaan yang selama ini kokoh kini diuji dengan tuduhan tak berdasar. Morgan berjalan menuju ruangannya, melewati beberapa karyawan yang menunduk hormat, sorot mata mereka mencerminkan kekhawatiran yang sama. Di dalam ruangan, Johnson sudah menunggunya, wajahnya menunjukkan kelelahan. 2 cangkir kopi terhidang di meja, uapnya mengepul tipis. "Pagi, Pak Morgan," sapa Johnson, suaranya serak. "Ada perkembangan tentang berita-berita negatif ini." Morgan mengangguk, duduk di kursinya, dan menyesap kopi. Pahitnya kopi seolah sejalan dengan situasi yang mereka hadapi. "Bagaimana hasilnya?" Johnson menggeser tabletnya ke arah Morgan. "Tim hukum kita sudah melacak beberapa sumber berita. Sebagian besar berasal dari situs berita daring kecil yang baru muncul, dan akun-akun media sosial anonim. Polanya sangat terorganisir, seolah ada operator tunggal di baliknya." "Dan, kelompok Tuan Hadi?" tanya Morgan, langsung pada inti. Johnson mengangkat alis, sedikit terkejut Morgan mengetahui nama itu. "Anda sudah tahu tentang itu, Pak. Kami baru saja mendapatkan informasi semalam dari seorang informan di lingkup media bawah tanah. Tuan Hadi adalah nama yang kerap disebut-sebut sebagai otak di balik operasi disinformasi besar. Konon, dia adalah sosok yang sangat licin dan tidak pernah meninggalkan jejak langsung. Dia beroperasi melalui jaringan perantara yang rumit." Morgan menyandarkan punggungnya ke kursi, jemarinya mengetuk-ngetuk meja. "Apa motifnya? Apakah dia punya kepentingan di Kalimantan?" "Itu yang sedang kami selidiki, Pak," jawab Johnson. "Ada indikasi bahwa Tuan Hadi ini punya koneksi dengan beberapa perusahaan tambang ilegal yang selama ini merajalela di Kalimantan. Proyek infrastruktur hijau Wiwangsa mungkin mengganggu bisnis gelap mereka." Darah Morgan mendidih. "Jadi, ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga persaingan bisnis yang kotor. Mereka tidak hanya menghadapi fitnah, tetapi juga ancaman dari kelompok kriminal yang terorganisir. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang orang ini. Carikan semua informasi yang bisa kita dapatkan, sekecil apapun. Saya ingin tahu jaringannya, koneksinya, dan siapa saja yang bekerja untuknya." Johnson mengangguk, raut wajahnya berubah serius. "Baik, Pak, ini akan memakan waktu, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin." Di kampus, kehidupan Morgan tetap berjalan seperti biasa, namun atmosfer di sekelilingnya sedikit berubah. Insiden di kantin kemarin, di mana Vivi secara terang-terangan membela Morgan dan mempermalukan Kaisen, menyebar dengan cepat. Kaisen, yang biasanya sombong dan angkuh, kini lebih sering terlihat menyendiri, tatapannya penuh dendam setiap kali berpapasan dengan Morgan. Vivi sendiri mencoba menjaga jarak, namun Morgan bisa merasakan adanya perubahan sikap yang positif darinya. Suatu siang, saat Morgan sedang makan siang bersama Ryan dan Rayhan di kantin, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi kampus yang terpasang di salah satu sudut ruangan. Headline besar terpampang, "Wiwangsa Group terlibat skandal lingkungan, proyek Kalimantan terancam dihentikan." Ryan dan Rayhan spontan menoleh ke arah Morgan, raut wajah mereka cemas. "Mor, ini sudah keterlaluan," seru Ryan, mengepalkan tangan. "Mereka sengaja ingin menjatuhkanmu," tambah Rayhan, matanya menatap tajam layar televisi. Berita itu benar-benar menyudutkan Wiwangsa. Morgan hanya menghela napas. Ia sudah menduga serangan seperti ini akan datang. Tuduhan itu diperkuat dengan wawancara seorang ahli lingkungan yang menyuarakan kekhawatiran akan dampak lingkungan proyek Wiwangsa, tanpa menyebutkan fakta bahwa Wiwangsa sudah melakukan kajian komprehensif. Bahkan ada cuplikan video demonstrasi yang lebih besar dari sebelumnya, dengan massa yang lebih banyak dan spanduk-spanduk yang lebih provokatif. Di tengah kekhawatiran itu, ponsel Morgan bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Morgan mengangkatnya, dan suara seorang wanita yang terdengar panik terdengar di seberang sana. "Halo, ini Morgan, kan?" "Ya, benar. Ini siapa?" "Ini Vivi." "Mor, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Ini tentang Kaisen dan kelompok Tuan Hadi." Suara Vivi bergetar, terdengar sangat ketakutan. "Aku baru saja mendengar percakapan Kaisen dengan seseorang di telepon. Mereka berencana melakukan sesuatu yang buruk. Mereka akan melakukan sabotase di lokasi proyek Wiwangsa di Kalimantan, dan mereka akan menyalahkan penduduk lokal."
Jantung Morgan berdegup kencang. Sabotase. Ini lebih dari sekadar fitnah. Ini adalah tindakan kriminal yang bisa membahayakan nyawa dan menghancurkan seluruh proyek. Vivi, tenang. Kau di mana sekarang? Bisakah kita bertemu? Aku sedang di luar kampus, Mor. Aku takut. Aku dengar mereka juga menyebut-nyebut namaku, seolah aku tahu rencana mereka. Aku tidak aman. Morgan segera berdiri. Baik, jangan panik. Kirimkan lokasimu. Aku akan segera ke sana. Jangan bicara dengan siapapun sampai aku tiba. Ryan dan Rayhan menatap Morgan dengan tatapan bertanya. Ada apa, Mor? Tanya Rayhan. Vivi dalam bahaya, jawab Morgan singkat. Dan sepertinya ini terkait dengan proyek Kalimantan. Aku harus pergi. Tanpa menunggu jawaban, Morgan segera bergegas keluar dari kantin, meninggalkan Ryan dan Rayhan yang masih terkejut. Morgan melaju dengan kecepatan tinggi menuju lokasi yang dikirim Vivi. Pikirannya kalut. Sabotase di Kalimantan. Ini adalah serangan langsung yang sangat berbahaya. Jika mereka berhasil, bukan hanya Wiwangsa yang rugi besar, tapi juga nyawa orang-orang di lapangan bisa terancam. Dan fakta bahwa Vivi mengetahui rencana itu, membuatnya berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ia tiba di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Vivi sudah menunggunya di sudut, wajahnya pucat pasi. Begitu Morgan tiba, Vivi langsung memeluknya erat, tubuhnya bergetar. Mor, aku takut sekali, bisik Vivi. Aku tidak sengaja mendengar Kaisen bicara di telepon. Dia bilang, Tuan Hadi, sangat marah karena konferensi pers Wiwangsa kemarin, dan mereka harus mempercepat rencana mereka. Mereka akan membuat seolah-olah terjadi kecelakaan kerja besar karena kelalaian Wiwangsa, padahal mereka yang akan melakukannya. Morgan menenangkan Vivi, mengelus punggungnya perlahan. Tenang, Vivi. Kau sudah melakukan hal yang benar dengan memberitahuku. Vivi melepaskan pelukannya, menatap Morgan dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin terlibat lagi dengan Kaisen dan orang-orang jahat itu. Aku ingin berubah. Aku tahu, Vivi, dan aku percaya padamu, kata Morgan tulus. Sekarang, ceritakan padaku semua yang kau dengar. Detail sekecil apapun bisa sangat berarti. Vivi mulai menceritakan apa yang ia dengar, suaranya masih sedikit gemetar. Kaisen berbicara tentang tim khusus yang akan dikirim ke lokasi proyek, tentang alat berat yang akan dirusak, dan tentang cara mereka akan menyebarkan berita palsu agar seolah-olah kecelakaan itu murni kesalahan Wiwangsa. Mereka bahkan menyebutkan beberapa nama orang lokal yang akan mereka bayar untuk bersaksi palsu, tambah Vivi. Informasi ini sangat krusial. Morgan segera menghubungi Johnson. Pak Johnson, saya punya informasi mendesak. Proyek Kalimantan dalam bahaya. Ada rencana sabotase dari kelompok Tuan Hadi. Morgan menjelaskan semua yang ia dengar dari Vivi. Johnson terdiam sejenak. Sabotase, ini jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Baik, Pak Morgan. Saya akan segera menghubungi tim keamanan di Kalimantan untuk meningkatkan penjagaan. Kita juga perlu melibatkan aparat hukum. Tunda semua aktivitas yang melibatkan alat berat di sana untuk sementara waktu, Pak Johnson, saran Morgan. Fokuskan pada pengamanan, dan segera lacak nama-nama orang lokal yang disebut Vivi. Kita harus menghentikan ini sebelum terjadi. Setelah telepon dengan Johnson, Morgan menatap Vivi. Vivi, informasi ini sangat penting. Tapi ini juga membuatmu dalam bahaya. Kaisen dan kelompok Tuan Hadi tidak akan tinggal diam jika mereka tahu kau membocorkan rahasia mereka. Aku tahu, Mor, jawab. Vivi, menghela napas. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa membiarkan mereka merusak hidup banyak orang. Untuk sementara, sebaiknya kau tidak kembali ke Cosmo, kata Morgan. Aku akan mencarikan tempat yang aman untukmu. Kau bisa tinggal di apartemenku yang lain, yang selama ini kosong. Tidak ada yang tahu tempat itu kecuali aku. Vivi menatap Morgan, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, Mor. Kau benar-benar baik. Meskipun Vivi adalah mantan kekasihnya yang dulu menyakitinya, Morgan tahu bahwa sekarang Vivi sedang mencoba menebus kesalahannya. Ia tidak akan membiarkan Vivi terluka karena membantunya. Rencana sabotase yang diungkap Vivi mengubah seluruh strategi Morgan. Ia tidak lagi hanya bertahan dari serangan citra, tetapi kini harus proaktif menghadapi ancaman fisik. Bersama Johnson, mereka menyusun strategi pencegahan yang matang. Tim keamanan Wiwangsa di Kalimantan diperkuat, patroli ditingkatkan, dan setiap pergerakan mencurigakan segera dilaporkan.
Aparat kepolisian juga dihubungi, dan penyelidikan terhadap kelompok Tuan Hadi dipercepat. Namun, Tuan Hadi bukan lawan sembarangan. Serangan media terus berlanjut, semakin intens dan terfokus. Berita tentang dugaan keterlibatan Wiwangsa dalam pencucian uang kini ditambah dengan isu suap kepada pejabat lokal dan praktik korupsi lainnya, semuanya dihiasi dengan bukti-bukti palsu yang meyakinkan. Suatu malam, Morgan sedang memeriksa rekaman CCTV dari lokasi proyek di Kalimantan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah van hitam tanpa plat nomor terlihat mendekati batas proyek di area terpencil, jauh dari pos jaga utama. Beberapa orang bertopeng terlihat turun dari van dan mulai bergerak menuju area penyimpanan alat berat. "Johnson, lihat ini," seru Morgan, memperbesar gambar di layar. Mereka mencoba menyusup. "Ini pasti orang-orang Tuan Hadi." Johnson langsung mengontak tim keamanan di Kalimantan. "Perhatian, ada penyusupan di sektor C. Segera kirimkan tim ke sana." Ada beberapa orang bertopeng mendekati area penyimpanan alat berat. Ketegangan di ruang kontrol meningkat. Morgan dan Johnson memantau layar dengan napas tertahan. Tim keamanan bergerak cepat, dan dalam beberapa menit, terdengar suara tembakan dan keributan. Para penyusup mencoba melarikan diri, tetapi tim keamanan Wiwangsa yang sudah siaga berhasil mengepung mereka. Beberapa orang berhasil ditangkap, sementara sisanya melarikan diri ke dalam hutan. Di antara yang tertangkap, ditemukan beberapa alat peledak rakitan yang dirancang untuk merusak alat berat dan memicu kebakaran. Jika rencana ini berhasil, dampaknya akan sangat menghancurkan. Berita penangkapan pelaku sabotase segera menyebar. Polisi mengonfirmasi adanya upaya sabotase terencana dan memulai penyelidikan lebih lanjut. Meskipun Wiwangsa berhasil mencegah tragedi, insiden ini semakin memperjelas betapa berbahayanya Tuan Hadi. Ini bukan lagi hanya tentang uang atau kekuasaan, ini adalah tentang kekuatan yang kejam dan tidak segan melakukan tindakan ekstrim. Namun, Morgan tahu, ini baru permulaan. Tuan Hadi tidak akan menyerah begitu saja. Ia adalah bayangan gelap yang terus mengintai, dan Morgan harus menemukan cara untuk mengungkapnya sepenuhnya, sebelum badai yang lebih besar datang. Pertarungan ini telah meningkat ke level yang lebih berbahaya, dan Morgan harus bersiap untuk menghadapi musuh yang licik dan tanpa ampun.